selaku dosen selaku dosen pengampu mata kuliah dosen selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai business planning developer dari bisnis Fruitizen. Baik, berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Alisa, Benita Horonisa Maulana, Dina Miliana, saya sendiri, Eka Faradila, Made Tiara Diva, Noviani Fitris, dan juga ada Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari perusahaan Frutigen. Jadi, Frutigen ini merupakan brand minuman sehat yang mengusung konsep alami dan juga menjaga. Dan bahan utama dari Frutigen ini merupakan bunga telang dan juga buah naga. Nama fruity ini melambangkan kesegaran, rasa buah-buahan, sementara untuk nama jamnya ini sendiri berarti permata mencerminkan nilai produk sebagai sesuatu yang berharga, berkualitas tinggi, dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, minuman ini juga mengkombinasikan bunga telang yang kaya akan antioksidan dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh serta memberikan efek relaksasi dengan buah lemon yang dikenal akan kandungan vitamin C-nya yang akan membantu detoksifikasi tubuh dan akan memperkuat sistem imun. Baik, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari produk Citizen. Untuk visinya ini sendiri akan menjadi perusahaan minuman sehat terkemuka dengan konsep alami dan menyegarkan serta berkualitas tinggi. Dan untuk misinya, yang pertama akan menghadirkan minuman sehat berbahan alami yang memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen, lalu mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan dalam setiap proses produksi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat melalui edukasi dan juga produk yang inovatif. Yang keempat, yaitu berkontribusi pada pelestarian lingkungan dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan termasuk penggunaan bahan kemasan yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, mitra bisnis, dan juga komunitas melalui layanan terbaik dan produk terpercaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada aspek pasar, itu ada potensi produknya, tingkat persaingan, dan juga strategi pemasarannya. Oke, pertama ada potensi produk, yaitu uh, tren gaya hidup uh, sehat yang meningkat. Jadi gaya hidup sehat itu semakin diminati, terutama di kalangan urban dan juga generasi muda. Terus juga manfaat uniknya yaitu memiliki manfaat kesehatan yang menarik seperti antioksidan dan detoksifikasi tubuh sehingga produk ini relevan dengan kebutuhan di pasarnya. Terus juga ada daya tarik visual yaitu dari warna ungu alami dari bunga telang yang menarik minat konsumen yang peduli sama estetika dalam produk. Terus juga ada target pasar, di mana target pasarnya itu meliputi usia dari 20 sampai 45 tahun, komunitas pecinta gaya hidup sehat, serta konsumen yang mencari alternatif minuman alami dan juga menyegarkan. Terus selanjutnya ada tingkat persaingan, itu ada kompetitor langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung itu eh, produk minuman sehat berbahan alami yang sama-sama menggunakan teh telang, infused water, dan juga jus lemon itu udah banyak sebenarnya ada di pasaran. Nah, mereka itu nawarin manfaat yang serupa kayak detoksifikasi tadi dan juga peningkatan daya tahan tubuhnya juga. Terus kalau yang tidak langsung itu kayak minuman kemasan, minuman teh gitu atau minuman berenergi. Nah, untuk eh, keunggulan dari Fruity Jam ini itu ada di kombinasi unik dari bunga telang dan juga lemonnya. Nah, manfaat untuk kesehatan yang jelas dan juga kemasan estetika yang ngasih diferensiasi yang kuat. Nah, dengan branding premium dan juga visual yang menarik, si Fruity Jam ini diharapkan bisa bersaing di pasar minuman sehat dan juga menyegarkan. Terus selanjutnya ada strategi pemasarannya. Itu bisa dengan menggunakan media sosial untuk sarana sebagai edukasi manfaat produknya dan juga membangun brand awareness-nya dan juga menggunakan promosi di event-event kesehatan kayak di gym, juga di pasar organik, di coworking space, komunitas sehat, atau di kafe dan juga restoran yang menawarkan kesehatan untuk menjangkau target pasarnya. Boleh di next.
Selanjutnya ada aspek manajemennya. Ini sebenarnya kayak pembagian job desk ya. Ada foundernya itu Eka Faradila, terus juga yang ngurus keuangan, ada manajer keuangannya itu Alaika Dwi, terus juga ada manajer dan staf operasional. Kalau manajernya itu ada Danita, stafnya ada Dina dan juga Salsabila. Terus ada manajer pemasaran, saya sendiri Mbak Tiara, dan staf pemasarannya itu Melviani. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis yang terdiri dari tiga. Pertama itu ada lokasi dan layout rumah produksi. Ya, di mana lokasi Pretty Gem ini terletak di area yang mudah dijangkau dan memiliki layout rumah produksi untuk menjaga identitas mereknya. Lalu Pretty Gem ini lebih kecil dengan rumah produksi sederhana, serta memiliki layout yang standar untuk branding yang konsisten. Lalu yang kedua ini ada luas produksi, yang dimana rumah produksi ini memiliki area produksi yang memadai dan bersih, tidak disebutkan spesifik, tetapi memiliki luas produksi dengan standar yang terus diperbaiki. Yang terakhir ini ada teknologi mesin dan peralatan produksi, yang dimana Vertigem ini menggunakan mesin yang modern dengan cara penggunaannya yaitu pencucian bunga telang dan buah lemon dengan SOP 3 kali pencucian, lalu UV untuk sterilisasi botolnya, dan alat pelabelan stiker. Boleh di next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan lingkungan yang terdiri dari dua. Yang pertama itu ada kebutuhan sumber daya, kontribusi terhadap pembangunan UMKM di Indonesia. Yang kedua itu ada pasokan bahan baku dari petani lokal. Lalu untuk dampak lingkungannya ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada limbah yang dihasilkan dari produksi PTJEP ini sebagian besar adalah sampah organik yang mudah terurai, yaitu dari sisa daun teh, sisa tulang. Lalu yang kedua ini ada jenis limbah lainnya, yaitu adalah kardus dan plastik yang digunakan untuk kemasan minuman dan pengiriman barang ke pelanggan. Boleh di next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum yang terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah nomor induk dari usaha, yang dimana disebut NIB, yaitu adalah identitas yang harus dimiliki pelaku usaha di Indonesia untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Nah, NIB ini adalah untuk produk minuman seperti Pretty Jam ini memiliki NIB yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. NIB ini dapat diperoleh melalui sistem OSS atau biasa disebut Online Single Submission yang dikelola oleh BKPM. Dengan NIB ini pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan izin komersial sekaligus. Lalu yang kedua ini ada sertifikat halal. Sertifikat halal ini adalah dokumen yang menyatakan bahan baku, proses produksi dan distribusi. Nah, untuk produksi Pretty Jam tersebut memiliki standar halal. Yang sertifikat ini penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen, terutama masyarakat Muslim, bahwa produk aman dan bebas dari bahan haram. Proses ini meliputi audit bahan baku, tempat produksi, hingga distribusi. Lalu yang ketiga ini ada izin PAFT, yaitu adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk produk makanan atau minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Untuk mendapatkannya itu produk Vertigem ini harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk dalam hal kebersihan, sanitasi, dan kualitas produksi. Izin ini berlaku untuk produk yang tidak mudah rusak atau memiliki masa impan tertentu. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk layak dipasarkan secara legal. Lalu yang keempat ini ada label kemasan dan informasi produk, yang dimana label kemasan ini harus mencantumkan informasi yang jelas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk Pretty Jam ini informasinya yang wajib ada pada kemasan meliputi yang pertama itu ada nama produk, yang kedua komposisi bahan, yang ketiga itu ada informasi nilai gizi, yang keempat itu ada tanggal produksi dan masa kadaluarsa, yang kelima itu ada nomor PARI dan BPOM, yang keenam itu ada berat atau volume bersihnya, yang terakhir itu ada nama dan alamat perusahaan. Nah, label yang informatif yang transparan akan meningkatkan kepercayaan pada konsumen. Lalu yang terakhir itu ada BPOM, yaitu izin BPOM ini sangat penting untuk produksi minuman seperti Pretty Jam ini yang memiliki potensi distribusi luas. Izin ini memastikan bahwa produk aman dikonsumsi, bebas dari bahan berbahaya, dan ini diproduksi sesuai standar kesehatan.
proses registrasi BPOM ini melibatkan pengujian laboratorium terhadap produk bahan baku serta proses produksi. Dengan nomor registrasi BPOM ini, produk dapat didistribusikan di pasar retail modern maupun ekspor. Dari manfaat memenuhi aspek hukum ini, di grade 4 yang pertama itu ada legalitas menjamin bahwa produk dapat dipasarkan secara sah. Lalu kedua itu ada kepercayaan konsumen, di mana sertifikat seperti halal dan BPOM itu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk. Yang ketiga itu ada kesempatan pasar, yang di mana produk dengan isi lengkap lebih mudah masuk ke jaringan retail besar dan memiliki potensi untuk ekspor. Antara itu ada perlindungan hukum, di mana memastikan produsen terlindungi secara hukum jika terjadi masalah dengan produk tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan izin menjelaskan mengenai perkiraan untuk biaya bahan baku dari produk kami. Untuk perkiraannya di sini sudah tercantum harga-harga bahan baku untuk satu kali produksi yaitu sebanyak 50 pieces. Untuk biaya bahan baku per produksinya atau untuk satu hari 50 pieces itu sekitar 185.000. Lalu untuk biaya bahan baku per bulannya atau untuk 30 kali produksi itu sekitar 5,550.000. Dan untuk biaya bahan baku per piecesnya itu 3.700. Boleh next. Nah, oke, di sini untuk biaya kemasan, di sini sudah kami perkirakan untuk botol kemasan berukuran 300 ml dengan jumlah 50 piece itu sekitar 100.000. Dan juga untuk stiker yang akan ditempel di botol di kemasan kami itu untuk per lembarnya 20.000. Jadi untuk total biaya kemasan per produksi itu sekitar 120.000. Dan untuk biaya kemasan per bulannya atau tiga per 30 kali produksi itu sekitar 3.600.000. Nah, untuk per piecesnya itu sekitar 2.400 perak. Boleh di next. Untuk aktiva tetapnya di sini ada beberapa peralatan, yaitu ada cooler untuk menyimpan produk-produk kami, lalu ada kompor, ada wadah, meja, rak, lisensi, dan juga izin usaha. Di sini untuk total biayanya itu sekitar 8.900.000. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas perkiraan biaya pada biaya awal dan sumber dana, di mana biaya awalnya ini untuk semua total kebutuhan biaya ini ada 20.850 dan sumber dananya itu berasal dari modal pribadi dan investasi, di mana itu total sumber dananya terdapat 20.850. Boleh di next. Ini juga ada perkiraan biaya aliran kas, di mana ada kebutuhannya itu kita ada sewa tempat, gaji karyawan untuk 7 orang, bahan baku, kemasan, listrik dan air, biaya pemasaran, dan ada perawatan alat dan kebersihan, di mana total biaya operasional bulanannya itu sejumlah 17.225.000 dan arus kas bersih bulanannya itu ada 9.775.000. Ada juga prediksi aliran kas, di mana pendapatan bulanan ini kita dengan penjualan produk 50 botol per hari dan kita jual itu sekitar 18.000. Jadi estimasi biayanya itu ada 27 juta. Ada keterangannya juga untuk biaya operasional per harinya itu ada 574.000 dengan biaya produksi per piecesnya itu ada 11.483 dan perkiraan harga jual itu emang 18.000. Adapun BP-nya yaitu sekitar 4.406.000. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai observasi dalam wawancara. Jadi, dalam membangun dan merancang bisnis Fluitijem ini, kita melakukan observasi dan wawancara kepada bisnis yang serupa dan juga sukses di pasaran. Di sini yaitu ada Lemonina dan juga Lemoni. Jadi, dari hasil wawancara yang kami dapatkan dari owner Lemonina, kalau Lemonina itu fokusnya itu pada minuman kesehatan yang berkualitas tinggi dan tanpa pengawet, dan fokusnya itu pada B2C dan melakukan branding yang sebagai leader, dan juga melakukan promosinya itu melalui micro influencer, dan memiliki 15 staff, dan juga eh, membangun bisnisnya itu dari laba bisnis. Dan Lemonina ini mempunyai SOP dan juga branding yang konsisten untuk mendukung ekspansinya. Nah, sedangkan untuk Lemoni ini, hasil wawancara dengan owner Lemoni, kita mendapatkan hasil bahwa eh, fokusnya itu kepada usia 35 sampai 45 tahun untuk ibu hamil juga dan menyusui. Lalu potensi pasarnya itu meluas dari Indonesia hingga juga ekspor ke Asia juga. Lalu melakukan kerjasama dengan influencer kesehatan, termasuk komunitas olahraga dan juga promosi e-commerce. Dan keunggulan kompetitifnya itu bahannya yang berkualitas. Lalu memiliki rumah produksi sendiri dengan teknologi modern, dan juga melakukan pemberdayaan petani lokal dan tenaga kerja yang sekitar untuk staf-stafnya. Lalu untuk legalitasnya juga mempunyai sertifikasi halal, izin usaha, dan merek dagang yang terdaftar. Jadi Lemoni ini mengutamakan penjualan online dan juga B2B dengan strategi inovatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Boleh di next. Nah, jadi yang berikut adalah dokumentasinya. Kita ada Zoom dengan owner Lemonina dan juga owner Lemoni. Selain itu, kita juga melakukan observasi terhadap outletnya Lemonina yang ada di halte Transjakarta Duku Atas. Lalu juga kita melakukan observasi terhadap merek-merek lain kayak merek Haus, Widring, dan juga Mixu. Tetapi kita kena keterbatasan, kita nggak bisa wawancara langsung terhadap ownernya. Tetapi kita tetap melakukan observasi untuk kayak melihat outletnya atau layout dari outlet tersebut dan juga kemasannya. Boleh di next. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Andi. Oke, sebelum melanjut ke kelompok berikutnya, ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, untuk kelompok berikut silakan mempersiapkan ya. Izin, maaf, udah terlihat belum ya share screen-nya? Udah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setio Ferry Wibowo dan juga Pak Andi selaku dosen pengampu mata kuliah
studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai usaha yang akan kami jalankan, yaitu Cafe Capture. Boleh di next. Oke, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Sabila dan rekan saya ada Bernadette Evandito, Maria Lorenza, Muhammad Said, Salwan Ramalina, dan juga Sayyidatul Aisyah Abigail. Boleh di next. Oke, pembahasan kita kali ini ada membahas yang pertama itu tentang cafe capture itu sendiri. Selanjutnya ada kajian aspek studi kelayakan bisnis, yaitu ada aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek finansial, dan aspek sosial dan lingkungan. Boleh di next. Oke, yang pertama itu kita membahas mengenai apa sih cafe capture itu sendiri. Jadi cafe capture itu adalah foto booth yang bertema vintage dan retro yang ditempatkan di cafe shop yang menghadirkan pengalaman fotografi unik bagi pelanggan. Cafe Capture ini menggunakan strategi pemasaran berbasis media sosial, kolaborasi influencer, dan juga promo bundling. Cafe Capture memaksimalkan daya tariknya untuk anak muda dengan teknologi ramah lingkungan seperti printer Eco GT dan frame foto yang dapat dikustomisasi. Cafe Capture itu memberikan solusi berkelanjutan dan personalisasi bagi pelanggan. Berlokasi di kafe dengan trafik tinggi seperti area perkantoran atau kampus, Cafe Capture hadir sebagai inovasi kreatif yang memadukan seni, lingkungan, dan juga gaya hidup modern. Next. Selanjutnya itu ada visi misi dari Cafe Capture. Visinya itu menjadi foto booth tematik terkemuka yang menginspirasi kreativitas, menyatukan seni dan gaya hidup modern, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dalam setiap momen yang diabadikan. Misinya yang pertama memberikan pengalaman fotografi yang unik dan personal melalui desain vintage dan retro yang terintegrasi dengan teknologi ramah lingkungan. Lalu yang kedua menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan dengan menghadirkan layanan yang inovatif, eh, estetis dan relevan dengan tren gaya hidup masa kini. Dan yang ketiga, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan perangkat teknologi hemat energi dan bahan ramah lingkungan untuk setiap produk yang ditawarkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek legalitas atau hukum ya. Jadi next. Yang pertama yaitu terkait dengan pendaftaran usaha. Sebagai langkah awal, Cafe Capture harus mendaftarkan usahanya sebagai perseroan terbatas untuk mendapatkan status hukum yang jelas. Pendaftaran ini bukan hanya cuma melindungi nama dan identitas merek, tapi juga bisa membangun kredibilitas di mata pelanggan ataupun mitra bisnis. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM serta mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dari OSS Online Single Submission. Boleh di next. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perizinan dan pelindungan haki. Untuk perizinan sendiri, Cafe Capture ini mengurus berbagai izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis foto booth, termasuk izin usaha, izin lokasi, dan izin operasional. Untuk perlindungan hakinya, Cafe, eh, Cafe Capture bisa melindungi logo, merek dagang, atau desain yang unik digunakan ini dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini mencegah pihak lain untuk menggunakan merek atau desain yang sama tanpa seizin. Boleh di next. Kemudian di sini ada kepatuhan pajak. Sebagai entitas bisnis, Cafe Capture juga harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pajak ini mencakup pendaftaran pajak dan perlaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum terkait pajak. Dengan memperhatikan semua aspek tadi, Cafe Capture ini bisa membangun fondasi yang kuat untuk operasionalnya dan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan ataupun dari segi mitra bisnis. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terus yang selanjutnya itu ada aspek pasar dan pemasaran. Boleh di next. Yang pertama itu aspek pasar, ada potensi pasar. Jadi cafe capture ini memiliki potensi pasar yang besar, terutama di kalangan anak muda seperti remaja, pasangan muda, dan pelanggan coffee shop secara umumnya. Keberadaan photo booth di kafe ini menghadirkan pengalaman unik yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan dan menjadikan kunjungan mereka lebih berkesan. Kemudian ada segmentasi pasarnya. Jadi Cafe Capture itu menargetkan segmen pasar yang terdiri dari remaja itu sekitar kisaran umur 15 sampai 19 tahun, lalu pasangan muda kisaran 20 sampai 30 tahun dan juga pelanggan coffee shop secara umum. Next. Berikutnya itu analisis ke kompetitor. Jadi kompetitor utamanya itu meliputi bisnis foto booth serupa yang menyediakan layanan foto box, dan yang kedua itu tempat hiburan lain di kafe seperti spot foto yang Instagramable. Terus ada pendatang barunya itu kemungkinan muncul kompetitor baru yang cukup tinggi mengingat bisnis foto booth ini relatif dapat menarik banyak pelanggan. Lalu untuk keunggulan kompetitif dari Cafe Capture itu sendiri, yang pertama lokasinya strategis karena berada di dalam kafe sehingga memberikan kemudahan akses bagi pelanggan. Lalu desain foto boxnya bertema vintage dan retro sehingga membedakan dari pesaing lain. Dan yang ketiga, komitmen pada keberlanjutan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan sehingga menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan. Next. Lalu di sini ada strategi pemasarannya, itu mencakup 4P, ada produk, price, promotion, sama place. Yang pertama itu produk, jadi Cafe Capture itu menawarkan layanan photo box dengan fitur-fitur seperti yang pertama, photoboxnya dengan desain yang estetik dan mendukung berbagai tema seperti vintage, retro, dan modern. Lalu yang kedua, pelanggan bisa memilih frame sesuai dengan tema yang tersedia atau memesan frame khusus untuk acara tertentu seperti ulang tahun atau perayaan lainnya. Yang ketiga, sistem operasi photobooth-nya itu sederhana sehingga pelanggan bisa menggunakannya secara mandiri. Dan yang keempat, foto dapat dicetak secara langsung dengan kualitas yang tinggi serta tersedia opsi digital untuk dibagikan di media sosial. Selanjutnya itu price. Cafe Capture itu menetapkan harga yang terjangkau yaitu sebesar 35.000 per sesinya yang mencakup 2 strip foto dan soft file digital. Strategi harga ini ditujukan untuk menarik segmen pasar anak muda termasuk remaja dan pasangan muda yang ingin menikmati layanan foto booth tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Next. Selanjutnya itu ada promotion. Jadi Cafe Capture memanfaatkan berbagai metode promosi untuk menarik pelanggan. Yang pertama itu melalui media sosial, menggunakan platform seperti Instagram dan juga TikTok untuk mempromosikan pengalaman berfoto di Cafe Capture. Lalu yang kedua itu berkolaborasi dengan influencer atau brand ambassador yang aktif di media sosial untuk memperkenalkan Cafe Capture kepada target pasar. Lalu yang ketiga itu mengadakan promo bundling. Jadi memberikan diskon bagi pelanggan coffee shop yang mencoba photo box bersama dengan pembelian menu tertentu. Dan yang keempat itu kolaborasi frame. Jadi orang itu bisa kolaborasi sama Cafe Capture untuk menghadirkan frame-frame dengan tema yang populer seperti K-drama, K-pop, atau artis lokal untuk menarik perhatian komunitas penggemar. Dan yang terakhir itu place atau tempatnya. Jadi strategi utama penempatannya itu memilih lokasi yang strategis untuk memaksimalkan jangkauan pasar. Cafe Capture itu ditempatkan di coffee shop dengan traffic pelanggan yang tinggi seperti di area perkantoran, pusat perbelanjaan ataupun kampus. Jadi lokasi yang mendukung suasana estetik dan nyaman itu akan menambah daya tarik foto booth itu sendiri. Dan juga penempatan photo box di tempat-tempat strategis ini juga akan meningkatkan visibilitas dan memberikan peluang bagi pelanggan untuk mencoba layanan setiap kali mereka mengunjungi kafe. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aspek teknis dan juga operasional. Boleh di next.
Oke, untuk aspek teknis itu sendiri, Cafe Capture menggunakan printer hemat energi dengan menggunakan teknologi cetak yang meminimalkan penggunaan energi listrik dan juga tinta. Hal ini berkontribusi pada efisiensi daya serta pengurangan limbah cetak yang sesuai dengan lanjutan Cafe Capture sendiri. Yang kedua itu menggunakan kamera resolusi tinggi dan sistem pencahayaan optimal. Tujuannya untuk menghasilkan foto berkualitas tinggi dengan pencahayaan yang sesuai dan memberikan kepuasan visual kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada perangkat lunak otomatis. Sistem software dirancang untuk mempermudah pelanggan mengedit dan memilih hasil foto sebelum mencetaknya. Nah, hasil foto itu sendiri juga dapat langsung diunggah atau dikirim ke email atau disimpan dalam format digital. Yang keempat itu ada desain modular. Jadi mesin fotobook ini dirancang agar dapat ditempatkan di berbagai area coffee shop tanpa memerlukan ruang besar sehingga memudahkan untuk dipasang dan diintegrasikan dengan desain cafe itu sendiri. Boleh. Nah, selanjutnya ini ada aspek operasional. Jadi jam operasional dari Cafe Capri itu sendiri sangat fleksibel karena dirancang untuk beroperasi sesuai dengan jam buka coffee shop yang bermitra. Dalam pengaturan ini, layanan photobox tetap dapat diakses selama coffee shop itu beroperasi. Yang kedua ada pengelolaan mandiri atau self service. Jadi photobox ini bersifat self service yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakannya tanpa membutuhkan staf khusus. Namun, jika diperlukan, operator akan standby untuk membantu jika ada kendala yang dialami oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga itu ada sistem pembayaran digital. Jadi metode pembayaran yang dapat dilakukan itu secara cashless menggunakan kris atau kartu debit atau kredit sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Yang terakhir itu ada perawatan dan troubleshooting. Jadi sistem pemeliharaan yang terjadwal memastikan printer dan perangkat lainnya dalam kondisi optimal. Nah, apabila terjadi gangguan teknis, solusi cepatnya itu dapat diterapkan untuk meminimalkan waktu henti layanan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang aspek manajemen dan organisasi dari Cafe Capture. Nah, pertama dari struktur organisasi Cafe Capture sendiri. Dari Cafe Capture memiliki struktur organisasi yang jelas dan saling mendukung antar departemen untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan posisi-posisi yang diisi untuk struktur organisasi dari Cafe Capture. Yang pertama tentunya ada pemilik atau pendiri yang bertanggung jawab atas visi dan strategi bisnis jangka panjang. Mereka juga mengawasi kinerja keseluruhan operasional dan pengembangan bisnis untuk memastikan bahwa Cafe Capture tetap relevan dan berkembang. Selanjutnya yang kedua ada manajer operasional. Manajer operasional mengolah seluruh aktivitas operasional Cafe Capture. Tugas utama mereka adalah berkoordinasi dengan mitra coffee shop, memastikan sistem foto booth berjalan dengan baik, dan melakukan pengawasan terhadap perawatan perangkat untuk memastikan semua dalam kondisi prima. Selanjutnya, ada yang ketiga ada tim pemasaran. Tim pemasaran bertugas untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran digital. Mereka mengelola akun media sosial seperti Instagram dan TikTok, bekerja sama dengan influencer dan brand ambassador, serta merancang dan menjalankan berbagai promosi untuk menarik pelanggan. Keempat, ada teknisi atau dari Cafe Capture-nya operator. Teknisi atau operator bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan perangkat photobooth. Selain itu, mereka juga menangani troubleshooting dan perbaikan teknis jika terjadi masalah dengan perangkat. Teknisi juga membantu pelanggan yang menggunakan photobooth agar mereka dapat menikmati pengalaman foto dengan lancar. Nah, selanjutnya, terakhir ada koordinator kemitraan. Koordinator kemitraan berfokus pada menjalin dan mengelola hubungan dengan mitra coffee shop. Mereka juga bertugas untuk mencari lokasi baru yang potensial dan bernegosiasi mengenai kesepakatan bagi hasil dengan mitra. Next. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem manajemen. Sistem manajemen di Cafe Capture dirancang untuk memastikan bisnis berjalan efisien dan dapat melayani pelanggan dengan baik. Sistem manajemen ini melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama adalah manajemen operasional. Yang pertama, sistem self-service. Pelanggan bisa menggunakan photobooth secara mandiri dengan sedikit bantuan dari operator.
Hal ini membuat proses lebih cepat dan efisien juga lebih nyaman bagi pelanggan karena dia menyediakan privasi. Selanjutnya pembayaran digital. Cafe Capture menggunakan sistem pembayaran digital seperti kris, kartu debit, dan kartu kredit untuk mempermudah transaksi bagi pelanggan. Selanjutnya ada penyesuaian jam operasional. Jam operasional disesuaikan dengan jam buka coffee shop dari mitra, sehingga pelanggan dapat menikmati foto booth sesuai dengan waktu operasional coffee shop. Nah, selanjutnya ada manajemen dari sisi teknologi, manajemen teknologi. Yang pertama dari manajemen teknologi adalah perangkat lunak otomatis. Cafe Capture menggunakan perangkat lunak otomatis untuk editing dan pencetakan foto, yang buat proses lebih cepat dan hasil foto lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen data pelanggan. Setiap transaksi dan data pelanggan tercatat secara digital, memudahkan manajemen untuk menganalisis preferensi pelanggan dan meningkatkan layanan. Dan pelaporan transaksi, yaitu semua transaksi dicatat secara digital untuk mempermudah pencatatan keuangan dan memastikan laporan yang transparan. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Pembukuan yang transparan. Setiap transaksi dicatat dengan rapi, memastikan transparansi keuangan dan memudahkan analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan berkala. Cafe Capture menyusun laporan keuangan secara rutin untuk memantau pendapatan dan pengeluaran serta memastikan keberlanjutan finansial. Dan yang selanjutnya adalah pengelolaan biaya dan pendapatan. Manajemen memantau biaya operasional dan pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan Cafe Capture tetap menguntungkan. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Pertama, rekrutmen berbasis kompetensi. Proses rekrutmen dilakukan dengan memilih kandidat yang memiliki kompetensi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang telah direkrut diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, baik dalam operasional maupun layanan pelanggan. Selanjutnya ada sistem kompensasi. Cafe Capture itu menawarkan kompensasi yang kompetitif dan sistem insentif yang mendorong karyawan untuk memberikan kemampuan mereka yang terbaik. Dan selanjutnya ada budaya inovasi. Cafe Capture mendorong budaya inovasi yang memfasilitasi pengembangan ide-ide baru dalam pemasaran produk dan teknologi untuk memastikan perusahaan tetap berkembang. Nah, secara kesimpulan, struktur organisasi dan sistem manajemen di Cafe Capture ini sangat mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan struktur organisasi dan sistem manajemen yang efisien, Cafe Capture dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan terus berinovasi untuk tetap relevan di pasar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek finansial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rencana anggaran biaya. Nah, di sini ada biaya investasi. Yang pertama, biaya investasi di sini kebanyakan adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk operasional dari Cafe Capture. Yang pertama ada laptop, tablet, touchscreen Lenovo X1. Ini merupakan laptop yang menjadi rekomendasi untuk usaha foto booth dan harganya 37.200.000. Kenapa harganya semahal ini? Karena kami inisiatif kalau misalkan untuk keberlangsungan usaha lebih baik membeli alat teknologi yang baru karena untuk keterpanjangan juga. Kalau misalkan harga second ya mungkin bisa berkurang sampai 4 sampai 7 juta. Lalu ada software DSLR Boot. Ini merupakan software yang digunakan untuk otomatisasi foto booth, lalu ada filternya juga, dan ini biasa digunakan untuk foto box juga. Lalu ada printer Epson di harga 15.100.000. Printer Epson D530 ini merupakan printer yang sesuai dengan misi Cafe Capture, yaitu ramah lingkungan. Lalu ada modem internet, kabel data mini USB, kamera Canon, memori SanDisk, baterai dummy, custom box, trigger Godox, lampu studio, CCTV, softbox, lantern. Nah, CCTV itu sendiri karena di awal kita mau foto boxnya ditaruh di kafe-kafe, di mana kita juga akan mengurangi staff. Jadi perlu adanya safety nest. Nah, safety nest yang kita pakai adalah CCTV. Jadi di situ bisa menjadi alat di foto box sendiri untuk melihat keamanan dari foto box yang ditaruh di kafe. Dengan total biayanya 73.695.000. Untuk biaya promosi sendiri, estimasinya mulai dari 500.000 dan mungkin akan dialokasikan untuk paid promote atau mungkin untuk kerjasama dengan micro influencer.
Dari harga pokok produksinya sendiri, satu roll kertas dan tintanya itu berisi 700 lembar dengan harga 1.300.000. Lalu ada tinta printernya, kuota internet, lalu ada listrik untuk per bulannya 350.000 dengan estimasi karena Photobox ini jam operasional yang mengikuti kafe, jadi kemungkinan sekitar 10 sampai 11 jam. Lalu yang terakhir adalah sewa tempat di dalam kafe. Untuk sewa tempat di dalam kafe ini memang tentatif karena setiap kafe pasti memiliki harga sewa yang berbeda-beda. Ada salah satu kafe yang mau untuk memberikan sewa 2 sampai 3 juta. Lalu ada kafe yang lain yang ingin minta opsi persentase, jadi dia mau apa kongsi dari pendapatan sekitar 2 sampai 5%. Lalu dari total HPP per sesinya adalah Rp12.040. Harga yang dijual untuk satu sesinya Rp35.000 per sesi. Dengan satu sesi estimasinya 5 menit. 5 menit itu customer bisa berfoto sesuai dengan berapapun yang mereka mau. Lalu mereka akan mendapatkan 2 strip untuk Rp35.000 dan pembayaran dilakukan cashless. Lalu yang C, proyeksi penjualan. Untuk proyeksi penjualan ini dihitung berdasarkan estimasi pengunjung dan estimasi hari kerja. Karena penjualan 1 tahun itu setara 365 hari, dengan estimasi perharinya mendapatkan 15 sesi, maka di tahun pertama proyeksi penjualannya sekitar 191.625.000, lalu mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya jika memang sampai 15 sesi per hari hingga tahun kelima yaitu 958.125.000. Lalu di sini kami juga menghitung biaya penyusutan karena kebanyakan yang dipakai adalah teknologi atau alat mesin-mesin yang mengalami penyusutan dengan rata-rata umur ekonomis per tahunnya 3 dan 5 tahun. Namun kalau misalkan kita melihat di perhitungannya hingga tahun kelima rata-rata eh, produk-produk atau alat-alat yang digunakan masih tetap bisa digunakan namun tetap harus diganti. Lalu yang E adalah proyeksi BEP-nya. Di sini terdapat 3 proyeksi BEP yang digunakan. Yang pertama, proyeksi penjualan optimis per harinya 15 sesi. Lalu yang diharapkan yang pertama 30 sesi per hari. Lalu penjualan yang diharapkan kedua per harinya mencapai 50 sesi. Dan proyeksi ini semua tuh berlaku hanya untuk satu foto box. Untuk harga jual per sesinya semuanya sama di 35.000 dan persentase keuntungan yang diperolehnya sekitar 190%. Penjualan per tahunnya jadi semakin banyak kuantitas dari sesi yang diharapkan hingga 50 sesi bisa mencapai sampai 3.193.750.000. Tapi tetap saja ini semua masih penjualan dengan laba kotor ya, belum laba bersih. Karena masih ada maintenance dari alat-alatnya, lalu juga seperti harus investasi di photobox customnya juga. Lalu dari sumber modal sendiri diperhitungkan em, dari semuanya kita memakai modal pribadi dengan kebutuhan investasi sekitar 78.409.000 untuk satu photobox dan kami karena ada 6 orang di kelompok dibagi menjadi 6 orang dengan masing-masing 13.068.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Dampak positif terhadap ekonomi global. Iya, penciptaan lapangan kerja dan menjalin kerja sama dengan berbagai coffee shop. Cafe Capture dapat menciptakan peluang pekerjaan baru baik sebagai operator tersebut, tenaga pemeliharaan perangkat, maupun dalam aspek pemasaran dan manajemen. Hal ini dapat membantu membuka kesempatan bagi orang untuk bekerja di berbagai cabang usaha yang berkembang.
Eh, Kemudian ada pada keberlanjutan lingkungan di penggunaan printer EcoGT, hemat energi dan ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon dan limbah, dan juga mendukung kesadaran lingkungan di kalangan pelanggan. Boleh di next? Boleh di next. Kemudian ada di pemberdayaan masyarakat dan komunitas, pengembangan kreativitas lokal dengan menyediakan layanan foto booth yang dapat dikustomisasi sesuai tema. KP Capture ini memberi ruang bagi pelanggan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam setiap foto yang diambil. Hal ini dapat meningkatkan rasa penasaran dan rasa ingin mencoba bagi pelanggan. Kemudian ada kerjasama strategis dan komunitas coffee shop. Melalui kerjasama dengan coffee shop lokal, Cafe Capture akan semakin terhubung dengan para pelanggan dan memperkenalkan produk dan layanan baik dari kafe maupun dari foto booth Cafe Capture ini juga. Perusahaan ini juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan program seperti corporate social responsibility dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan atau event yang mungkin diadakan oleh kafe tersebut. Boleh di next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi berikut ini merupakan dokumentasi observasi dan wawancara yang kami lakukan di beberapa photobooks yang ada di Jakarta. Boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya review? Kelompok, kalau nggak ada yang bertanya, kelompok 5 boleh tolong di-share screen lagi. Kelompok 5 udah share screen ya? Sudah, Pak. Ini yang kelompok 5 saya lihat PowerPoint-nya sih udah bagus ya, tinggal dirapin ke makalah aja sama digabung dengan laporan kegiatan yang kalian buat tuh ya, berlaku sama kelompok lain juga ya, semua kelompok yang kalian udah presentasi yang saya terima di apa draft yang kayak yang apa report lapangannya sama yang di PowerPoint itu dibikin dalam satu makalah. Jadi begitu digabungkan, jadi menghasilkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan studi lapangan dan yang kalian teliti jadi berdasarkan layak atau nggak layak itu sih. Bisa dipahami? Bisa, Halo? Pak. Oke, ntar saya baca dulu ya. Ini Fruity Jam ya udah. Ini Fruity Jam dibandingin dengan yang ini kan yang sesuai dengan yang kayak makalah kayak ada kayak yang jual SS itu kan ya. Udah oke, tinggal dikaitkan. Ini aspek pasar kalau bisa nih ditambahin ini apa jumlah estimasi ininya apa kayak penjualan sekali sehari berapa gelas ya. Kayaknya kalau yang studi lapangan mungkin belum ketemu data ininya kayak penjualan ininya ya apa sehari berapa gelas ya. Udah Pak tadi untuk estimasi penjualan itu sekitar 50 pieces per hari. Mm-mm. Ya kurang lebihnya ya aspek pasar perbandingannya ya kayak yang teknis nih lokasinya udah tahu belum mau rencana buka kiosnya atau lapaknya di mana. Untuk lokasi kami belum buka kios, mungkin untuk rumah produksi sih Pak. Di mana mungkin kalau ini harus di apa kayak ada foto lokasinya gitu rumah produksinya di mana gitu ya. Nanti Gambar layoutnya saya kayaknya belum. Oh ya. Ya soalnya saya karena makalahnya belum jadi saya jadi bingung ininya agak nilainya jadi nggak ada gambaran gitu. Tolong dibuat yang rapi itunya ya. Terus yang apa nih aspek finansial oh di manajemen nih ya saya lihat yang ada yang nah itu yang kalian kira biaya itu kan udah harganya udah mengikuti sesuai dengan yang di e-commerce atau dipasarkan ya. Halo, mohon maaf siapa nih? kenapa? Ini harga yang nah itu tuh yang kalian ngumpulnya harganya udah yang harga apa nih yang
bikin bahan baku ininya untuk buat minumannya udah harganya udah lihat itu survei di pasar kan ya atau di e-commerce kan? Udah Pak, soalnya waktu itu kami juga sempat produksi untuk Hmm. percobaan penjualan. Jadi Mm-mm. perkiraan harganya sebenarnya ini udah em, cukup tepat gitu Pak. Soalnya sudah kami Mm-mm. survei juga di e-commerce-nya. Ya oke udah itu cuma review dari saya paling lengkapin yang ininya kan kayak yang di penjual udah jelas ya daya estimasi berapa gelas teknisnya kalau rumah produksi mungkin dijelaskan detailnya di mana terus di foto tempat ininya tempat perkiraan lokasi di mana gitu sama gambar layoutnya ya kalau tinggal di makalahnya saya belum yang makalah saya jadi nggak bisa ini bisa dipahami. Bisa Pak. Oke udah cukup ya terus kelompok berikutnya coba diservin lagi Makasih Pak. udah cukup. Sudah terlihat belum, Pak? Bentar saya lihat dulu ini saya ambil baca-baca udah kelihatan. Ini makalah juga ini ya kalau ini surveinya di ada fotoboxnya ada ya fotobox yang di ininya ya segala macamnya. Oh ini udah jelas kayak aspek pasar sekali berapa ininya. Tapi belum ada info ininya ya untuk aspek pasarnya ya Pak sehari berapa yang makainya ya. Untuk di observasinya atau perkiraan dari kita, Pak? Kalau di observasinya ada ya kayaknya itu ya jumlah sehari berapa ininya ya. Tapi mereka hitungannya langsung Hmm. omset. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau untuk yang di PowerPoint itu di kalian ini dibikin makalah dijelasin intinya ya apa nama yang kalian tuh kayak oh sehari berapa pelanggan gitu ya. Oke, siap, Pak. Ini udah legalitas udah jelas. Tadi itu untuk aspek pasar udah oke tinggal tambahin yang estimasi berapa ininya ya sampai yang diperhatikan udah jelas ya. Bagus. Ini rencana mau buka di mana nih untuk lokasinya? Untuk lokasinya sendiri karena sesuai sama namanya Cafe Capture, jadi ditaruh di cafe. Terus kemarin Hmm. kan kami udah coba tanya-tanya ke Janji Jiwa sama Nako ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. Janji Jiwa sendiri dia mau kasih 2 sampai 3 juta. Cuma tuh daerah Cibubur. Mungkin kalau di daerah lain Hmm. harga bisa beda sewanya. Kalau Nako Hmm. sendiri mau persentase dari keuntungan kita. Gitu. Oke. Mungkin nanti kalau ada lokasi yang dijelas itu kalau kalau bisa dimasukin apa kopi nako sama jadi jiwa yang katanya dia space-nya itu di foto tempatnya ya kalau bisa dimasukin gitu sama alamat detailnya. Siap, Pak. Yang lain udah oke, manajemen, finansial. Oke, ini finansial tuh harga-harga yang aspek finansial yang untuk beli bahan-bahan segala macamnya harganya udah lihat di ini ya e-commerce atau di pasar kan ya. Iya, sudah, Pak. Sudah sesuai. Nah, ini udah oke, BEP udah jelas. Ya tinggal dirapiinnya dalam suatu makalah sama tadi ya di yang di lapangan jadi digabungkan suatu makalah. Nanti menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan survei lapangan dan pengkiraan bahwa usaha ini layak atau nggak layak. Udah jadi itu hasil menghasilkannya. Itu sih. Pak Ferry ada mau memberikan tambahan izin? Oke, terima kasih Pak Andi. Ini kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Iya, Pak. Yang ada dua kelompok yang 5 sama 6 ya. Oke, kelompok 6 dulu deh, mumpung lagi dibuka slide-nya. Ya. Bisnisnya ini adalah foto booth ya. Foto booth, tapi diletakkannya bukan di mall, melainkan di kafe-kafe ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaan pertama saya, tempat yang kalian survei itu foto booth yang ada di mana? Kalau yang Photometrics yang banyak orangnya tuh Pak, yang pink itu di Blok M. Kalau yang Active itu di Cibubur. Kalau yang Itoya di mana ya, Van? Itoya. Di Bekasi, Bekasi Selatan, di Iya, Pak. Revo Town Mall. Fotonya di kafe semua atau bagaimana? Enggak, Pak. Kalau yang Photometricsnya tuh di Blok M di kawasan ruko yang di Filosofi Kopi, yang bawa MRT, Pak, MRT Blok M. Kalau yang Active dia di ruko depannya mall. Jadi masih akses alternatif Cibubur. Kalau Itoya sendiri di dalam mall, Revo Mall. Oke. Nah, jadi artinya tempat yang kalian survei ini belum ada yang betul-betul menempatkan foto booth di dalam kafe ya.
Sebenarnya udah Pak yang Photometrics, cuma karena kita tujuannya mau observasi dan mau nanya sama staffnya, kalau mereka taruh di kafe, mereka nggak ada staffnya, jadi kita nggak bisa nanya-nanya. Jadi makanya kita datangnya ke yang studionya mereka, Pak. Gitu. Oh, oh, jadi karena nggak ada staffnya, kalian nggak bisa tanya-tanya sehingga datangnya ke studio. Studionya. Iya. Oke. Tapi artinya memang sekarang lagi tren gitu ya, pasang foto booth di kafe gitu. Iya, Pak. Untuk anak muda sekarang. Oke. Kafenya ini kafe secara general atau coffee shop atau apa? Mostly coffee shop sih, Pak. Kalau misalkan eh kalau di daerah Jakarta memang kebanyakan taruhnya di coffee shop. Tapi kalau karena pionir foto box itu daerah Bandung, mungkin kalau di Bandung lebih meluas lagi, lebih merata gitu, Pak. Even kayak apa restoran-restoran pun yang makanan berat pun juga ada foto box. Hmm. Yang berikutnya nanti foto-foto yang kalian ambil dalam foto box itu, settingnya atau backgroundnya itu bebas atau memang terkait dengan setting restoran atau kafe tempat kalian berlokasi? Kalau dari kelompok kita sendiri kan cafe capture kita temanya vintage retro. Mungkin kita bakal bertahan sama konsepnya kita, Pak. Nggak, maksud saya misalkan kalian mau pasang foto booth di sebuah kafe, ya, di sebuah coffee shop, taruhlah di Kopi Kenangan atau di mana. Nah, nanti settingan atau background-background fotonya itu terkait dengan atmosfer yang ada di Kopi Kenangan atau ngacak aja random. Kalau Random aja sih, Pak. Hmm. Oke, ini masukan saya ya untuk ini. Karena biasanya kan ketika kita ngumpul di satu tempat ya, yang tempatnya kita anggap bagus, biasanya kita foto di situ untuk menunjukkan pertama bahwa tempatnya bagus, kedua kita ada di situ. Nah, jadi saran saya usahakan nanti kalian juga buat settingan tentang lokasi kalian, yang kalian upscale lah keindahan dari tempatnya. Misalkan kalian menempatkan foto booth kalian di Kopi Kenangan. Kalian ambil tuh beberapa gambar ya, lokasi atau ruang yang ada di Kopi Kenangan, kalian bagusin, kemudian itu kalian jadikan sebagai background. Sehingga nanti begitu ada pelanggan yang foto di situ, kelihatan tuh, oh ini lagi ada di Kopi Kenangan. Tapi backgroundnya jadi jauh lebih bagus ketimbang kondisi aslinya. Nah itu mungkin juga bisa lebih menarik ya. Ketimbang kalau foto boothnya bebas ngacak. Kalau ngacak itu kan berarti nggak ada relevansinya dengan lokasinya. Nah, itu masukan saya ya untuk oke. backgroundnya. Tadi peralatannya saya lihat udah profesional semua ya. Boleh dilihat lagi ininya, peralatan yang digunakan. Oke, softwarenya ini langganan atau beli putus? Dia per tahun, Pak. Langganan ya, berarti akan keluar tiap tahun ya. Betul. Biaya operasionalnya mana? Ini, Pak, yang investasi ini. Oh, ini jangan digabung nanti ya. Oke, Investasi itu kan kaitannya modal, modal awal. Jadi dipisahkan antara biaya modal awal sama biaya operasional. oke. Kalau modal awal kan yang pertama harus dibeli, tapi setelah itu kan nggak usah dibeli lagi. Nanti dibeli lagi mungkin 5 tahun berikutnya. Nah, yang kayak gitu harus dipisahkan. Jadi kelihatan mana yang betul-betul biaya rutin harus dikeluarkan per bulan, mana yang betul-betul cuma harus ada di awal aja. Oh, yang operasional per bulannya saya taruh di situ, Pak. Salah. Di APP yang tinta printer kuota internet per bulan. Uang kertas. Oh, yang operasionalnya yang di HPP ini. Iya, Pak.
yang dikeluarkan per bulannya. Oh, oke. Bentar, sebentar. Oke, biayanya per bulan cuma keluar kertas 700, tinta, kuota internet, listrik, sewa. Ini betul-betul nggak menempatkan karyawan ya? Kalau ditaruh di kafe memang tidak ada karyawan, Pak. Kalau misalkan ada masalah dengan ininya, Iya, itu mungkin kendalanya. Kemarin pas saya tanya untuk diaktif, dia juga tidak mau taruh di kafe karena maintenance-nya nanti mereka sulit untuk tektokannya. Cuma untuk fotometik sendiri kurang tahu. coba kalian cek ya. Karena kan yang namanya mesin itu pasti akan ada ini kendala. Nah, artinya jangan sampai malah tujuan kalian untuk melakukan efisiensi menjadi bumerang. Bumerang dalam arti ketidakpuasan konsumen ya kan. Ketika konsumen mengalami trouble, nggak tahu harus kontak kemana. Nah, mungkin kalau misalkan kalian nggak mau tempatkan di dalam kafe, kalian bisa pasang entah itu nomor untuk video ini, video cam atau untuk apalah, sehingga konsultasi itu bisa tetap jalan walaupun secara long distance. Tapi orangnya harus standby, jangan sampai dikontak nggak diangkat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan kalau kita bicara tentang aspek marketing. Baik, Pak. 73 juta investasi, pengeluaran, penerimaannya. Di proyeksi penjualan ya, Pak. Oke, posisi penjualan 15 optimis. Ada proximo, diharapkan satu. Maksudnya apa nih? Nomor satu, dua, tiga. eh Diharapkan aja Pak, estimasi kalau misalkan penjualannya sesi 30 sesi per hari segini persentase keuntung penjualannya segini. Kalau misalkan dapat 50 sesi per hari dapatnya beda lagi. Oke, kita lihat yang paling kecil dulu ya. Paling kecil itu optimis kalian sebutnya ya. Optimis artinya apa? Eh, Kita bakal yakin kalau misalkan satu harinya bisa mendapatkan 15 sesi. Jadi paling kurang-kurangnya kalau di coffee shop itu kan udah ada pasarnya, udah ada konsumennya. Mungkin sehari mereka bisa nyampe sampai 50 orang per harinya. Jadi untuk dapat 15 sesi itu per hari kita yakin bisa sih, Pak. Karena kan satu sesi itu eh, 5 menit ya. Kadang eh, anak-anak zaman sekarang tuh kalau misalkan foto di foto box itu nggak mungkin satu sesi. Karena kan cuma dapat dua strip. Kadang mereka bisa berkali-kali juga. Jadi 15 sesi cukup optimis untuk satu harinya. Maksud saya gini, lawan kata optimis apa? Lawan katanya optimis. Pesimis, Pak. Pesimis. Jadi optimis itu adalah angka maksimal yang kalian tempatkan. Di bawah itu harus ada moderate, harus ada pesimis. Jadi paling tingginya itu optimis. Oh, oke, Pak. Nah, di bawahnya moderate. Jadi setelah itu pesimis, sejelek-jeleknya tuh, the worst scenario. Ya. Nah, Oke. sekarang bicara yang optimis dulu. Yang optimis itu bisa muncul angka 15 dasarnya apa? Hasil Dari survei. observasi. Oke. Apa yang dikatakan oleh observasi kalian di sini? eh Observasinya di Etif, kalau Etifnya saya tanya untuk satu, kan dia dalam satu studio ada lima, lima, enam foto box. Terus saya tanya foto box yang paling laku di bagian mana. Terus dia bilang di sini yang paling banyak bisa sampai 100 sesi. Terus yang paling dikit 15 gitu. Pas dia bilang yang paling dikit 15, jadi saya masukkan ke sini, Pak. Oke. Apa bedanya? Bedanya Photoboxnya ada macam yang paling banyak itu apa bedanya dengan yang paling sedikit? desain desainnya, desain apa temanya dia yang paling banyak itu yang kayak dari atas kameranya jadi kayak ada di lift gitu Pak, berlaku sama Photometrics juga kebanyakan juga ada yang foto di temanya kayak di elevator apa di lift. Kalau yang biasa itu yang kayak cuma
backgroundnya tuh monoton, polos gitu, Pak. Oke. Nah, ini juga harus kalian adjust ya. Ketika kalian bicara yang paling sedikit itu 15. Nanti kalian desainnya akan seperti yang 15 itu. Nggak pasang kamera di atas. Atau gimana? Kayaknya kita belum itu, Pak, belum berpikir sampai situ, baru tema. Yang standar ya, yang biasa ya. Yang biasa di mana kalau di tempat yang kalian observe itu 15. Nah, angka 15 ini tidak bisa langsung kalian masukkan. Kenapa? Karena bedanya adalah kalian baru kemudian lokasi kalian juga mungkin tidak sestrategis lokasi si tempat yang kalian observasi sehingga angkanya ini harus di-adjust ya. Biasanya ya standarnya itu ketika kita mengadjust antara tempat yang kita observe di mana tempat itu sudah populer itu kita ambil cuma 50%-nya. 50% itu untuk mengadjust karena pertama kita baru belum punya nama kan sehingga orang mungkin nggak memilih kita, lebih memilih pesaing. Kedua, lokasi kita mungkin nggak sestrategis lokasi tempat yang kita observasi. Sehingga angka 15 yang menjadi angka pendapatan dari tempat yang kita observasi itu harus kita kurangi lagi, kita turunkan lagi. Kita ambil 50 sampai 70%-nya aja. Nah, jadi optimisnya itu bukan 15 tapi mungkin cuma 10 atau 7 ya. Nah, moderate-nya lebih kecil lagi, pesimisnya lebih kecil lagi. Nah, itu. Jadi nanti tolong dibuat adjustment di bagian sini ya. Oke, Pak. Berarti ada keterangannya 50 sampai 70% gitu ya, Ya, Pak? betul. Adjustment-nya itu 50 sampai 70% biasanya. Oke, siap, Pak. Oke. Lalu analisis BEP-nya sama ininya, pengembalian investasinya mana? Sebentar nih, modalnya. Balik lagi tadi yang tadi, modal. Satu orang berarti kebutuhan investasinya 78 juta, satu orang 13 juta. Ini beneran nih, kalian punya duit nih 13 juta. Eh, nanti, Pak, lihat teman-teman. Nah, itu maksud saya realistis aja. Misalkan, wah ini gede banget nih kalau segini. Walaupun ini nggak kalian jalankan, tapi kalian harus buat seolah-olah ini mau dijalankan. Sehingga oke lah kalau saya cuma ada segini, teman saya ada segini, digabung berapa, sisanya pinjam ke bank. Misalkan, nah, pinjam ke bank kan nanti harus ada pengeluaran untuk bayar, sorry, untuk bayar angsuran. Termasuk sewa ininya, biaya beban bunganya. Nah ini harus masuk nanti di bagian pengeluaran kalian. Ya, jadi itu supaya lebih realistis penggambaran di sini. Oke, next slide. Oke, proyeksi penjualan nanti di adjust lagi. Nah, ini bagus ya, ada estimasi hari kerja, ada estimasi weekend, nanti diperjelas aja di laporannya. Kalau hari kerja itu estimasinya berapa, kalau weekend berapa. Set. Oke, ada biaya penyusutan, bagus. Lanjut, umur ekonomisnya 5 tahun rata-rata ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Terus, Udah, Pak. Lanjut kemana? ininya mana? Analisis BEP-nya. Jadi break even point pada saat terjual berapa unit? Oh iya, belum, Pak. Nah, Saya bikin proyeksi penjualan. iya, pengembalian investasinya juga belum ada ya, payback period, terus ininya dihitung itu ya semuanya ya, jadi ketahuan nanti. Oke, Pak. Oke, ya cukup untuk kelompok berapa? 6 ini ya. Iya, Pak, 6. Oke, thank you. Kita lihat yang berikutnya, kelompok 5. Oke, ini bisnisnya apa nih? Nama bisnisnya itu Frutigen, Pak. Jadi minuman sehat berbahan dasar bunga telang sama lemon.
Hah? Halo, tidak ada suaranya, kelompok 5. Ini Pak, jadi untuk em, produk kami ini minuman, jadi dia berbahan dasar bunga telang sama lemon. Apa ininya? Uniqueness-nya sama benefitnya. Mohon maaf, boleh tolong di slide awal dulu, Dina. Jadi untuk minuman kami di sini punya beberapa benefit untuk kesehatan karena dia mengandung lemon dan juga bunga telang, di mana mengandung antioksidan dan juga vitamin C. Di sini membantu mendetoks tubuh dan juga memperkuat sistem minum, dan juga antioksidan di sini dapat berguna sebagai peningkatan daya tahan tubuh dan juga efek relaksasi, Pak. Oke. Ada hasil-hasil penelitiannya ya, harus di backup ini. Nanti dimasukkan di laporan. Baik, Pak. Penelitian mana yang mengatakan ini mengandung vitamin C, bikin relax, dan segala macam. Oke, next. Oke, next. Oke, tren sehat, tai-tai. Oke, next. Next. Di area yang mudah dijangkau lokasinya, di mana tuh? Sebenarnya di sini kami belum berat untuk membuka store-nya, cuma kita eh, pakai rumah produksi gitu, Pak. Maksudnya rumah produksi? Jadi kita ini ngandelin untuk sistemnya pre-order gitu, Pak, bukan yang membuat toko secara langsung gitu, Pak. Menurut kalian efektif nggak kalau hanya mengandalkan online untuk produk yang seperti ini? Pak, Penasaran? saya izin jawab. Ya, silakan. Jadi sebenarnya untuk proses produksi ini kita pakai rumah salah satu dari anggota kita. Nah, kebetulan rumah teman kita ini posisinya di tengah-tengah dari seluruh kelompok itu, Pak. Jadi kita ambil titik tengahnya. Jadi akses ke semua anggota kelompoknya itu mudah. Oke. Ini rumah produksi ya, bukan tempat jualan kan? Ya betul, Pak. Jadi nanti kita sebenarnya ikut kayak event-event gitu dibanding kita membuka store, karena eh, buat meningkatkan brand awareness dulu aja, baru nanti kita membuka store gitu, Pak, niatnya. Oke, itu bagus. Tetapi itu harus kalian masukkan di dalam perencanaan nanti. Baik, Pak. Supaya kalian nggak terlena. Artinya jangan sampai 5 tahun kalian masih ngamen keliling di event ke event. Targetin misalkan 1 tahun lah. Kalian muter ke event supaya awareness bangkit, baru nanti kalian buka store. Nah, itu harus dimunculkan ya. Nah, termasuk juga nanti waktu mengestimasi biaya dan segala macam. Kalau estimasinya dibuat 3 tahun, berarti tahun pertama aja tuh nggak ada keluar biaya sewa. Tahun kedua, ketiga sudah harus keluar biaya sewa. Karena asumsinya kalian di tahun kedua, ketiga sudah punya store. Oke, pencucian buah. Oke. Lanjut. Tadi aspek perizinan usahanya udah belum? Legalitas tuh. Oke, ini ya. Ini butuh biaya berapa total nih? Untuk biayanya di sini kami perkiraannya 1.500.000, Pak. Semuanya total. Iya, Pak. Oke.
Tadi kelompok 6 saya lupa, belum lihat ini ya. Kalau belum ada nanti tolong dimasukkan ya. Oke, lanjut aspek pasar. Ini. Hmm, oke. Lanjut ke aspek keuangan. Mana biaya operasionalnya ini aja. Ini untuk biaya bahan baku, Pak. Jadi untuk bahan baku per produksinya itu kan satu kali produksi itu kami produksi 50 pieces. Jadi sekitar 185.000. Jadi untuk per piecesnya itu 3.700 Pak untuk biaya bahan bakunya. Oke, biaya bahan bakunya segini per produksi 185.000. Bedanya per produksi sama per bulan apa nih? Jadi kami produksinya itu eh, per hari itu 50 pieces, Pak. Nah, untuk per bulan berarti 50 pieces dikali 30 hari. Jadi sekitar 105 eh ya. Oke, ya, segitu ya. Kalian punya estimasi sehari laku 50 pieces ya? Iya, Pak, betul. Oke, artinya setiap hari kalian harus cari event dong. Sebenarnya event itu buat pendukung apa promosi aja sih, Pak. Karena kita juga buka sistem pre-order Ya dan gini, ya. order itu kan kalau orang udah tahu, kalau produk kalian udah dikenal kan. Kalau orang belum kenal, gimana mereka mau pre-order? Mereka kan pasti penuh keraguan. Ini produk apaan nih? Apa benar kayak gini dan segala macam lah. Akan muncul banyak pertanyaan. Sehingga tadi kan kalian bilang sendiri, langkah awal kalian adalah datang ke event-event kan. Nah, ketika kalian mengasumsikan satu kali produksi 50 pieces dan itu artinya per hari, berarti setiap hari kalian harus mencari event. Make sense atau enggak? Pertanyaan saya. Jadi tolong ini dibuat lebih rasional lagi perhitungan-perhitungan di sini ya, terutama dalam hal penjualannya. Karena kalian tadi bilang sendiri kalian belum punya uang untuk buka store. Kalau mengandalkan online itu susah kalau kalian belum punya brand. Oleh karena itu kalian harus bangun awareness. Bangun awarenessnya gimana kalau nggak punya store? Tadi kalian bilang sendiri akan ngamen keliling ke event-event. Nah ini kan semuanya jadi harus runtut. Cara kalian bercerita itu nggak loncat-loncat. Ini yang saya minta supaya laporan kalian itu nggak cuma logis tapi juga sistematis. Oke. Kemudian bisa dapat asumsi 50 per hari itu apa dasarnya? Karena waktu itu kami sebenarnya sempat jualan juga, Pak, produk ini. Dan habisnya sekitar 50 pieces gitu sih, Pak. Makanya kita perkiraan untuk satu kali produksi 50 pieces, Pak. Waktu itu kami Oh, sempat jualan di kampus. oke, jualan di kampus 50 pieces sehari laku. Iya, Pak. Oke, 50 pieces per hari laku. Yang jaga semuanya berapa orang? Waktu itu kami berlima kalau nggak salah, Pak. Oke, Karena berlima. ya di Hmm, semester lalu sih, Pak. oke, saya catat dulu ya. Semester lalu 50 provinsi. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut. Biaya investasinya mana? Biaya investasinya nah ya, di Oke, nah biaya-biaya yang tadi dikeluarkan untuk perizinan udah dimasukkan sini belum?
Untuk perizinan di slide satu lagi. Ya, di sini, Pak. Mana? Di Oh, oke. Sini. Terus yang slide sebelumnya, coba lihat. Slide sebelumnya. Ini produksi semua ya. Nah, terkait sama pertanyaan saya tadi, kalian dapat 55 orang turun ke lapangan langsung, ya kan? Nah, pertanyaan saya nanti apakah ini akan kalian lakukan kalau misalkan kalian buka? Kalian akan fokus setiap hari berlima keliling untuk cari event, untuk jaga event dari pagi sampai sore. em, jadi sebenarnya kami kan sempat wawancara ke salah satu brand juga ya, apa namanya, Lemonina. Jadi mereka ini em, awalnya itu buka usaha Lemonina karena COVID, dan mereka itu memanfaatkan karyawan-karyawan. Jadi dia punya kafe dan dia memanfaatkan karyawan itu untuk membuat produk gitu, Pak. Jadi mereka itu fokusnya di apa, di mungkin di GrabFood atau di GoFood gitu ya, Pak. Jadi mungkin bisa eh, kita meningkatkan brand awareness-nya itu dari media sosial gitu, Pak. Enggak, pertanyaan saya tadi terkait sama SDM. Apakah kalian berlima sendiri yang akan terus turun atau kalian akan hire orang? Kalau untuk saat ini kami masih menggunakan tenaga dari kelompok kami sendiri aja sih, Pak, belum hire orang. Pertanyaannya make sense atau enggak? Kalau kalian tiap hari harus turun sendiri berlima, terus nanti yang mau bikin siapa? Yang mau produksi? Nah, coba dipikirkan lagi ya secara logisnya ya. Kalau semuanya kelompok turun, terus yang mau bikin siapa? Artinya kan harus ada biaya upah atau gaji untuk yang memproduksi. Kayak gitu. Oke, next. 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 Investasi ini maksudnya dari siapa nih 8 juta? Dari PT Faris. Jadi ada perusahaan dari teman saya, Pak, yang em, buat investasi di perusahaan kita. Oke. Break even point harganya harga jual 4 juta. 4 berapa nih? Break even point-nya berapa nih berarti? 4.406.000, Pak. Pada ini 400, angka iya, Pak. 4.406.000 ini menunjukkan apa nih? Break even, Penerimaan, penerimaannya ya. ya, break even point-nya, Pak. Oke. Harga jualnya berapa? Harga jualnya untuk satu pieces itu 18.000, Pak. Hah? 18.000. Oke, berarti untuk mencapai 4 juta harus menjual berapa unit? Nah, itu nanti dimasukkan Mungkin ya. sekitar 200-an kali ya, Kak. 200 Ya, sampai dimasukkan 300. dalam perhitungan ya. Jadi waktu menghitung BEP, di samping ada price equilibriumnya, ada juga quantity equilibriumnya. Oke, baik, Pak. Oke, payback period 6%. Oke, oke, lanjut. Oke, ya ini masukan untuk semuanya ya, saya sudah pernah mengingatkan. Jadi waktu bikin perkiraan ya,
bikin pro formanya ini, baik cash flow maupun nanti financial statementnya jangan dibuat cuma 1 bulan, tapi dibuat per 3 tahun atau per 5 tahun. Jadi kelihatan nanti. Kalau kayak begini doang, kan nggak kelihatan. Tahun pertama perkembangannya kayak gimana, tahun kedua, tahun ketiga, seterusnya. Terus, nah ini masalah sewa tempat. Kayak tadi kan, kalian bilang awal kalian nggak mau sewa tempat, tapi di sini muncul ada biaya sewa. Harusnya kan ini baru muncul di tahun kedua biaya sewanya. Nah, yang kayak gini harus dibenahi ya, dirapiin lagi ya, supaya nanti betul-betul flow-nya itu mengalirnya jelas banget ketika orang baca. Anggap ini akan kalian jadikan sebagai dokumen yang akan dibaca oleh investor yang pengen ngasih kalian dana. Anggaplah kalian belum punya teman yang bisa menginginkan dana. Anggaplah kalian nggak punya uang untuk modal awal. Kalian butuh investor. Nah, sekarang kalian bisa ini kan sendiri ya, introspeksi. Kalau saya ke bank, bawa dokumen yang model kayak gini, kira-kira bank akan kasih saya pinjaman apa enggak? Nah, itu cara untuk mengintrospeksi apakah laporan yang kalian buat ini sudah oke atau belum. Ya, ini berlaku untuk semua kelompok ya, bukan cuma untuk kelompok 5. Baik, Pak Andi, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, teman-teman, ininya atas pemaparannya. Jadi jangan lupa karena minggu depan sudah memasuki UAS dan deadline sudah makin dekat dengan deadline pengumpulan. Mohon catatan dari kami berdua, dari Pak Ferry ataupun dari saya, segera diperbaiki ya agar pas pengumpulan sudah rapi jadi nilai kalian bagus gitu ya. Ini minggu depan masih ada 2 kelompok terakhir ya, karena PJ Mutiara. Halo, Iya, Pak. sini aja. Ya tinggal 2 kelompok Maaf. terakhir kan ya. Iya, Nah, ya minggu depan harus lebih baik ya karena udah harus pertemuan terakhir jadi dikumpulkan ya ininya. Oke, itu aja sih. Saya tinggal absen aja ya. Tadi Evan Dito ada ya. Ada Pak, hadir Pak. Andre tadi saya lihat ada ya. Hadir, Pak. Nah, Andre, David Dik, Hadir, Pak. Asti, Asti ada. Di chat kalau Astinya gangguan. Oh, Asti ada, oke. Ramadan Putra, Hadir, Pak. Hadir. Erika Ustari. Erika Hadir, tadi Pak. ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Lorenza Manalu ada kan? Ada hadir, Halo? Pak. Ah, Said Solahuddin tadi ada ya. Hadir, Pak. Putri Salsabila ada kan? Hadir, Pak. Nia, Nia ada kan? Oh, tadi ada yang izin siapa saya lupa lagi tadi. Oh, ada ini lagi ada ini kendala ya. Mia ada, Jikri Alamsah, Hadir, Pak. Andika Amalia, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara Putri ada, Abinaya, Hadir, Pak. Aleka Dwi, Alika hadir, Pak. Danita,